Berikut biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang teknokrat dan ilmuwan kelas dunia, terutama di bidang teknologi penerbangan. Ia meraih pendidikan teknik penerbangan di RWTH Aachen University, Jerman, dan sukses menciptakan inovasi teknologi dalam dunia aviasi. Seperti teori Habibie Factor, B.J. Habibie memiliki kontribusi besar dalam dunia teknologi di Indonesia, termasuk mendirikan industri pesawat terbang melalui IPTN atau sekarang yang lebih dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Sebelum menjadi presiden, ia juga menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama lebih dari 2 dekade. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat, B.J. Habibie berhasil mendorong reformasi politik dan ekonomi, termasuk pelaksanaan pemilu yang demokratis dan kebebasan pers. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 di Jakarta, meninggalkan warisan sebagai tokoh yang menginspirasi bangsa dan ilmu pengetahuan dan kepemimpinan. Berikut tipe kepemimpinan B.J. Habibie. B.J. Habibie dikenal dengan gaya kepemimpinan yang teknokratis, demokratis, dan visioner. Berikut penjelasan tipe kepemimpinannya. Yang pertama yaitu teknokratis. B.J. Habibie menggunakan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengambil keputusan. Ia sangat detail dan analitis dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu demokratis. Masa kepemimpinan B.J. Habibie ditandai dengan penguatan demokrasi di Indonesia. Ia memperjuangkan transparansi, kebebasan pers, dan pemilu yang jujur. Reformasi politik yang dimulai pada era kepemimpinannya menjadi fondasi bagi demokrasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu visioner. B.J. Habibie memiliki visi besar untuk kemajuan bangsa, terutama dalam bidang teknologi dan pendidikan. Ia percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah kunci untuk membawa Indonesia bersaing di tingkat global. Yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional. Dalam situasi krisis setelah reformasi 1998, B.J. Habibie memimpin perubahan besar dalam pemerintahan, termasuk stabilisasi ekonomi, desentralisasi kekuasaan, dan kebijakan yang memungkinkan Timur Timur memilih merdeka. B.J. Habibie adalah sosok pemimpin yang menginspirasi dengan memadukan nilai-nilai intelektual, nasionalisme, dan kemanusiaan. Berikut adalah fakta menarik tentang sosok B.J. Habibie. Yang pertama yaitu ahli teknologi penerbangan yang mendunia. B.J. Habibie dikenal sebagai bapak teknologi penerbangan Indonesia. Ia menciptakan teori Kirk Progression atau Habibie Factor yang menjadi landasan penting dalam teknologi pesawat terbang modern. Habibie turut berkontribusi dalam pembuatan pesawat Airbus termasuk A300 sebelum kembali ke Indonesia. Di Indonesia, ia mendirikan industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN dan memimpin pengembangan pesawat N250, pesawat turboprop pertama yang dirancang dan dibuat di Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan di Jerman. B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan di RWTH Aachen University, Jerman, hingga mendapatkan gelar doktoral atau cum laude. Ia merupakan mahasiswa yang dikenal sangat disiplin dan hanya tidur 4 jam per hari untuk fokus belajar. Yang ketiga yaitu presiden dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden RI ketiga selama 1 tahun 5 bulan. Meski singkat, masa pemerintahannya diwarnai dengan reformasi besar, termasuk kebijakan demokratisasi, pemisahan TNI Polri, dan desentralisasi pemerintahan. Yang keempat yaitu reformator di tengah krisis. B.J. Habibie memimpin Indonesia saat krisis ekonomi dan politik yang berat setelah runtuhnya Orde Baru. Ia berhasil menstabilkan ekonomi dengan kebijakan yang menguatkan nilai tukar rupiah. B.J. Habibie juga memperjuangkan kebebasan pers, penghapusan dui fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu demokratis pada tahun 1999. Kelima yaitu kisah cinta yang legendaris. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Kisah cinta mereka sangat inspiratif hingga diabadikan dalam buku dan film berjudul Habibie dan Ainun. Setelah kepergian Ainun pada 2010, Habibie kerap mengungkapkan rasa rindu dan cintanya yang mendalam kepada sang istri. Yang keenam yaitu multibahasa dan pemimpin yang sederhana. B.J. Habibie menguasai beberapa bahasa asing termasuk Jerman, Inggris, dan Belanda. Meskipun memiliki reputasi internasional, Habibie dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja.
ketujuh yaitu wafat pada usia 83 tahun. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2009 karena gangguan jantung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, berdampingan dengan makam Ainun sesuai dengan permintaannya. B.J. Habibie adalah sosok yang meninggalkan warisan besar di bidang teknologi, pendidikan, dan kepemimpinan, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.